Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaning Tias, SIP, SEMM. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi, yaitu analisa resiko dan ketidakpastian. Kondisi dalam pembuatan keputusan. Kondisi yang pertama yaitu kondisi kepastian, dan yang kedua kondisi resiko, dan yang ketiga kondisi ketidakpastian. Dan di sini ada definisi-definisinya. Pertama, definisi kondisi kepastian. Definisi kondisi kepastian adalah suatu kondisi di mana pengambilan keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah yang tepat. Karena hasil-hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebut telah diketahui. Dan di sini ada definisi kondisi resiko. Definisi kondisi resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat, atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Nah, dari sini ada definisi ketidakpastian. Nah, definisi ketidakpastian adalah keadaan walaupun hanya sebagian dari ketidakpastian informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa di dampaknya dan kemungkinan terjadinya. Nah, di sini ada analisis keputusan dalam kondisi resiko. Yang pertama di sini ada strategi, dan yang kedua di sini ada sifat kondisi. Dan yang ketiga di sini ada metrik simbalan. Dan di sini pun ada definisinya. Definisi dari strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Dan di sini ada definisi sifat kondisi. Definisi sifat kondisi adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, serta tabiat orang atau binatang atau benda. Dan kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi, sedangkan kondisi sosial masyarakat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau situasi masyarakat yang ada pada negara tertentu dan pada saat tertentu. Nah, dan di sini ada definisi metrik simbalan. Definisi metrik simbalan adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, di sini ada analisis resiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul dalam pelemparan mata uang logam. Kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau setengah. 1/2 ya. Nah, hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari 2 kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Distribusi probabilitas adalah sebagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besar yang masing-masing probabilitas. Expected value sama dengan E buka kurung V sama dengan 3V dot V, di mana O dan definisi standar, dan X sama dengan hasil yang mungkin, dan X sama dengan expected value, dan P sama dengan probabilitas dari kejadian ini gitu. Nah, di sini ada analisis resiko dengan deviasi standar. Ukuran absolut atau resiko. Di sini 0
sama dengan 3 buka kurung X dikurang X tutup kurung 2 NI sama dengan 1 sama pi. Nah, di mana definisi atau sama dengan deviasi standar dan X hasil yang mungkin dan X-nya lagi expected value dan P-nya probabilitas dari kejadian. Nah, metode lain untuk mengatasi ketidakpastian yaitu mengumpulkan tambahan informasi, mengacu pada ahli atau pakar atau pihak yang berwenang, dan mencoba mengontrol lingkungan bisnis, dan hacking, dan diversifikasi. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.